Assalamualaikum dan merdeka. Selamat datang di Pura-Pura Radio dalam acara CDL, Cerita Dunia Lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang sosok yang menurut saya paling mengerikan, yaitu sosok pocong. Mulai dari asal-usul dari berbagai daerah, tanda-tanda kemunculannya, serta sedikit cerita-cerita yang beredar di dunia maya. Dan berikut ulasan selengkapnya. Dikutip dari laman Wikipedia, bahwasanya pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kain kafan. Di Malaysia, hantu semacam ini juga dikenal sebagai hantu bungkus. Pocong konon katanya adalah arwah orang mati yang terperangkap di dalam kain kafan mereka karena lupa dilepas. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari, maka tubuh akan melompat dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Wujud pocong memiliki wajah gosong dengan mata yang merah menyala. Versi lain mengatakan bahwasanya pocong itu bermuka rata dan memiliki lubang mata yang berongga dan tertutup dengan kapas. Banyak juga yang mengatakan bahwasanya pocong memiliki paras seperti si mayit dengan wajah yang sangat pucat sekali. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka kain kafannya sebelum kuburannya ditutup. Meskipun di film-film pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, tetapi mitos atau cerita-cerita mengatakan bahwasanya pocong itu bergerak secara melayang. Hal itu dimaklumi karena pada hakikatnya hantu atau setan tidak bisa menyentuh bumi. Kepercayaan akan adanya pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, walaupun ada juga di Malaysia tadi, cuman namanya hantu bungkus. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim, tapi umat beragama lain pun ternyata mengakui eksistensi hantu ini. Pada selanjutnya, kita akan membahas tentang asal-usul pocong di berbagai daerah di Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik, yang konon pernah menggigirkan warga Jakarta. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita ini terus mengucurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu yang ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Lain cerita di Sidoarjo, bahwasanya ada pocong yang menaiki delman. Penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong atau pocong andong, yang disebut-sebut dengan cerita misteri pocong andong ini yang sempat menggegerkan warga Sidoarjo pada tahun 2007-2008an. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemericing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman.
Tapi pada dasarnya pocong itu dipercayai sebagai arwah dari si mayit, siapapun orangnya yang lupa dibukakan tali pocongnya. Karena setelah membandingkan cerita-cerita yang berbeda, bisa diambil kesimpulan bahwasanya pocong itu memiliki beragam rupa, bentuk, dan ukuran. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya pocong itu tidak hanya memiliki satu rupa, yaitu memiliki banyak sekali versi dan jenis. Seperti hal yang satu ini adalah pocong merah, atau pocong merah ini bisa dibilang sebagian varian pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tak terduga dan sangat agresif. Dikatakan lahir dari seorang yang ingin membalas dendam akan kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pada pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam yang dirasakan oleh orang tersebut sebelum kematiannya. Dari semua varian pocong, pocong merah ini diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi karena sifatnya yang ganas dan berbahaya. Banyak orang yang percaya bahwasanya pocong merah ini adalah perwujudan daripada pesugihan atau santet. Jadi apabila kalian menemui pocong merah ini, lari saja. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis pocong yang tersebar di masyarakat, tetapi karena keterbatasan waktu, kalian tinggalkan saja komen apabila kalian tahu jenis-jenis pocong yang mungkin berbeda di daerah kalian. Maka dari itu kita langsung ke poin kedua, yaitu tanda-tanda di mana di dekat kalian ada sosok pocong. Sebelumnya gua mau tanya nih kepada kalian lagi di mana nih sekarang? Lagi sama siapa? Jangan-jangan kalian lagi sendirian dengerin video ini? Di rumah, di sekolah, di kantor? Kalau itu benar, maka berhati-hatilah karena kita akan membahas tanda-tanda di mana pocong ada di sekitar kita. I'm behind you. Yang pertama, pocong kemungkinan besar ada di tempat sunyi dan lembab. Jadi, apabila kalian sekarang berada di tempat sunyi dan lembab, awasilah sekeliling kalian. Siapa tahu di pojokan ada sesuatu yang mengintai. Yang kedua, tiba-tiba ada aroma yang tidak sedap. Nah, tanda kehadiran pocong satu ini benar-benar sangat mengganggu ya teman-teman. Karena tiba-tiba saja ada aroma bangkai atau aroma anyir darah, di mana kita tuh merasa tidak nyaman akan hal itu. Nah, biasanya hal itu dibarengi dengan bulu kuduk kita merinding. Jadi apabila kalian sedang merasakannya, berhati-hatilah. Yang ketiga, apabila di sekitar Anda ada pohon bunga kemuning. Pohon bunga kemuning itu memiliki buah yang kecil ya teman-teman, yang berwarna putih. Kalian wajib berhati-hati karena menurut mitos yang beredar, pocong suka sekali berada di sekitar bunga tersebut. Dan juga berhati-hatilah apabila tercium aroma bunga kemuning di sekitar kalian, padahal sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Mungkin kalian sedang didekati sosok tersebut. Lalu ada juga tempat-tempat yang menurut mitos merupakan tempat di mana pocong suka berkeliaran di sana. Yang pertama adalah di pohon pisang. Lalu di toko yang ramai pengunjung tapi ramainya nggak wajar. Tanda-tandanya adalah apabila kamu sering berkunjung ke toko atau ke warung yang ramai pengunjung tetapi makanannya atau barang dijualnya tidak enak atau tidak bagus, maka berhati-hatilah. Mungkin toko itu melakukan pesugihan berupa pocong yang dijadikan sebagai jin penglaris. Itulah tadi tanda-tanda di mana kemungkinan sosok pocong berada di sekitar kalian.
Apabila kalian mengetahui tanda-tanda lain, tinggalkan di kolom komentar. Apabila kalian pernah merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ceritakan kepada kita hal yang kau rasakan, sehingga kita bisa berhati-hati apabila kita merasakan apa yang kalian rasakan. Kisah dimulai ketika seorang mahasiswi bernama Ririn diterima di suatu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Ketika itu ia sangat senang sekali karena ia mendapatkannya dengan cara jalur beasiswa. Ia pun mempersiapkan segalanya untuk pergi ke Jawa Tengah. Singkat cerita, ia pun sampai di kota tersebut. Ia pun mencari kosan yang tidak jauh dari tempat ia kuliah. Karena ia merupakan orang yang tidak mampu, maka ia pun mencari kosan yang paling murah yang ada di sekitar situ. Lalu temannya pun merekomendasikan suatu kosan yang sangat murah sekali. Pada saat itu kosan berharga 500.000 per bulan, tetapi ia hanya mendapatkan 75.000 saja. Kenapa kok bisa semurah itu? Konon beredar kabar bahwasanya kosan itu adalah kosan yang sangat mengerikan atau berhantu. Cuman karena Ririn ini orangnya religius, jadi dia tuh nggak takut sama hal-hal semacam itu. Nah, singkat cerita dia pun daftar nih di tempat kosan itu. Pemilik kosan bernama Pak Haji, kita sebut saja. Dan Pak Haji itu sudah berumur 60 tahun. Nah, ketika ada seseorang gadis muda yang sangat muda ingin ngekos di situ, maka ia pun ditanya kembali oleh Pak Haji itu, "Dek, serius mau ngekos di sini?" "Iya, Mbah, nggak apa-apa. Aku berani kok ngekos di sini. Saya juga sudah dengar rumor kalau misalnya di sini tuh sedikit serem, tapi insya Allah aku berani kok Mbah tinggal di sini." Lalu Pak Haji pun berkata, "Oh ya sudah kalau begitu, kamu pilih saja tempatnya karena di sini yang tinggal hanya 3 orang, jadi kamu bebas milih tempat yang kamu inginkan." Singkat cerita, Ririn pun membenahi barang-barangnya. Ia merapikan tempat tidur, menata buku, serta menskedul jadwal yang akan dilakukan besok, karena besok adalah waktu ospek yang pertama. Setelah semuanya rapi dan jam di HP Ririn menunjukkan jam 10 malam, maka ia memutuskan langsung tidur. Nah, disinilah awal mula ia mengalami hal yang tidak bisa ia lupakan. Jadi pada saat dia tertidur, dia tuh melihat dirinya sedang tidur. Nah, dia pikir ini kan mimpi. Maka dari itu ia pun menganggap ya udahlah, ini hal yang biasa gitu. Cuman yang anehnya, ia melihat tanggal dan jam di HP di sebelahnya yang menunjukkan bahwasanya itu adalah hari ini. Dan ketika ia melihat sekeliling, ia pun bingung karena yang ia lihat ya tempat dia ngekos. Kan kalau kita bermimpi, kita kan pasti kan melihat sesuatu yang berbeda, waktunya berbeda, tempat yang asing, samar-samar gitu. Tapi ini terlalu jelas untuk menjadi sebuah mimpi. Lalu tiba-tiba ia melihat dirinya tiba-tiba terbangun dan berdiri, lalu melompat-lompat. Apaan tuh? Kenapa gitu ya? Ia pun cuma bisa bingung dan termenung. Cuman dia belum mempedulikannya, menganggap ini masih hal yang biasa walaupun dia udah takut. Nah, pada saat dia lompat-lompat itu, ternyata kebetulan kakinya terbentur kursi yang ada di sebelahnya. Dan ketika itu terjadi, ia pun merasakan sakit di bagian kakinya.
Ini kan mimpi. Kenapa kok aku juga ngerasain sakit ya? Wah, ada yang aneh nih. Itu mungkin dalam hatinya seperti itu. Lalu hal yang mengerikan pun dirasakan oleh dirinya ketika ia atau jasadnya sedang melompat, dan melompatnya itu melompat keluar. Ia membuka pintu lalu dia keluar. Kan jadi merasa serem gitu. Ini aja ketabrak kursi, kakinya sakit. Nanti kalau keluar tiba-tiba nanti ke jalan raya terus ketabrak, apa yang terjadi? Ini kalau mimpi sih nggak masalah, tapi kalau kenyataan bagaimana kan? Akhirnya dia pun berdoa sekuat tenaga agar ia bisa bangun. Nah, akhirnya ia berhasil bangun, dan betapa terkejutnya dia ketika ternyata benar. Ketika ia terbangun, dia tidak berada di kasur, tetapi berada di teras depan. Ia pun langsung lemas, langsung duduk lemas, gak tahu harus ngomong apapun. Ia pun melihat sekeliling, dan ketika dia melihat ke arah kamarnya, tiba-tiba dia melihat ada sesosok pocong berwarna merah yang tersenyum kepadanya. Dia pun langsung memalingkan muka dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu apa tadi ya? Aku halusinasi apa enggak ya? Lalu ia pun melihat lagi ke arah jendela tersebut, dan ternyata sosok itu sudah tidak ada. Setelah itu ia melihat bahwasanya jam sudah menunjukkan jam 3, sedangkan ia belum menunaikan sholat isya. Mungkin dalam hatinya, oh aku mungkin dibangunin suruh sholat isya. Lalu ia pun menunaikan sholat isya dan segera pergi tidur lagi. Nah, ketika pagi sudah subuh sekitar jam 5, dia bangun, lalu dia menunaikan sholat subuh dan dia bersyukur, alhamdulillah aku bisa tidur. Soalnya hari ini sangat sibuk. Kalau tadi malam aku tidak bisa istirahat, gak tahu lagi aku mau bagaimana. Singkat cerita, ia pun bersiap-siap untuk berangkat ospek. Ketika sampainya di sana, ia pun bertemu dengan teman-temannya. Lalu mereka pun saling tanya-menanya, terutama tentang di mana kamu kosnya gitu. Lalu si Ririn pun berkata, aku ngekos di situ. Temannya pun berkata, ngekos di situ? Emang itu ada kosan? Nah, Ririn makin bingung lagi. Ya ada dong. Soalnya kemarin aku ketemu teman yang rekomendasiin ngekos di situ. Karena kosan itu harganya murah, 75.000 katanya cuma sebulan. Aku juga udah ketemu sama Pak Haji yang baik orangnya gitu. Lalu temannya pun saking penasarannya, ya pun akhirnya bilang gini sama Ririn, Rin, nanti ketika pulang ajak aku ke kosanmu ya, aku pengen tahu. Oke lah, kata Ririn dengan santainya. Nah, singkat cerita, ospek pun selesai dan semuanya pulang. Temannya Ririn pun diajak ke kosannya Ririn, ayo ke kosanku gitu. Betapa terkejutnya Ririn ketika ia melihat kosannya ternyata adalah bangunan tua yang tidak berpenghuni. Nah, anehnya barangnya Ririn ada di dalam kamar, dan kamarnya benar-benar kamar yang masih bagus. Ya nggak bagus-bagus amat lah, intinya kamar yang masih layak huni, walaupun batanya atau catnya sudah banyak yang terkelupas seperti itu, cuman masih bisa lah dihuni. Ia pun segera membereskannya lalu pergi dari situ serta bertanya-tanya kepada warga sekitar. Ia pun menemukan ada seorang ibu-ibu penjual rujak cingur yang berada sedikit di sebelah kanan dari kosan tersebut. Ia pun membeli rujak cingur seraya bertanya-tanya kepada ibu itu,
"Ibu, mohon maaf, saya mau bertanya." "Iya, ada apa, Dek?" "Ibu kenal Pak Haji nggak?" Ibu itu pun bingung, "Pak Haji siapa?" Lalu Ririn pun bertanya detail, "Pak Haji yang punya kosan, bukan yang dulu punya kosan itu, Bu." "Oh, Pak Haji yang itu." "Ya, itu udah meninggal. Itu pun udah 20 tahun yang lalu. Tapi adikku tahu di situ pernah ada kosan dan yang punya itu Pak Haji." Lalu Ririn pun sangat lemas-lemasnya. Ia pun menceritakan hal tersebut kepada ibu itu. Setelah mendengarkan cerita dari Ririn, ibu itu pun akhirnya bercerita bahwasanya Pak Haji yang dimaksud itu pernah melakukan pesugihan yang sangat mengerikan, di mana istri dan anak-anaknya menjadi korban, dan pada akhirnya Pak Haji itu sendiri pun yang menjadi korban. Setelah kematiannya, warga tidak cenderung merasa aman karena setelah itu muncul teror pocong berwarna merah yang sangat mengganggu, bahkan menyerang warga sekitar. Puncaknya terjadi 1 bulan, 2 bulan setelah teror pocong itu dimulai, yaitu ada anak mahasiswa yang kecelakaan di depan kosan tersebut. Setelah ditelusuri, loh, ternyata barang-barang mahasiswa tersebut ada di kosan bekas punya Pak Haji itu. Warga pun bertanya-tanya, kenapa kok mahasiswa ini tinggal di kosan yang sudah tidak berpenghuni itu. Nah, akhirnya cerita itu terjawab ketika Ririn menceritakan hal yang sebenarnya yang ia alami. Nah, Ririn pun mengambil kesimpulan bahwasanya ia bisa saja menjadi korban selanjutnya apabila ia tidak segera sadar dari apa yang ia rasakan ketika malam itu. Ia pun bersyukur dan ia sekarang sudah berada atau sudah menemukan kosan baru, yaitu di tempat kosan temannya. Walaupun agak mahal, yaitu 400.000 sebulan, tapi ya apa boleh buat, daripada ia mengalami hal yang bahkan akibatnya lebih buruk daripada hal apapun. Jadi itulah sekelebat kisah tentang sosok ini, dimana kalian boleh percaya dan kalian boleh tidak percaya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa support kami dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan follow juga sosial media kita lainnya di TikTok dan Instagram. Dan kalian juga bisa berkontribusi dengan mengirimkan cerita di email kita, yaitu purapuradio@gmail.com. Dan juga komen di bawah tentang apa-apa saja topik yang akan kita bahas di sesi kedepannya. Thanks everyone to listen this video. Stay safe everyone, dan stay tune terus di Pura-Pura Radio.